A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba. Amma ba'd. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Siak, kemudian Bapak Kementerian Agama Kabupaten Siak, kemudian juga Bapak Ketua Majelis Ulama Kabupaten Siak, dan seluruh pejabat di jajaran Kabupaten Siak. Kemudian juga ikut hadir dalam kesempatan ini adalah Bapak Haji Ahmad, kemudian Bapak Haji Hafiz Sukri, kemudian juga Bapak Haji Masrul Kasmi, kemudian yang sama-sama kita banggakan adalah para pimpinan organisasi Islam dan juga tokoh agama Islam se-Provinsi Riau yang ikut berhadir pada malam hari ini dalam rangka silaturahim dan workshop yang kita harapkan akan dapat memberikan manfaat bagi kita semua insyaallah. Pada malam hari ini kami diminta untuk menyampaikan tausiah atau tazkirah. Sebenarnya kami ini bukanlah yang lebih layak dan lebih patut untuk menyampaikan, karena juga hadir bersama kita pada malam hari ini adalah Ustaz Dr. Abdul Manan, yaitu pimpinan Hidayatullah. Sebenarnya beliau adalah yang lebih utama. Tadi sudah kita sampaikan, tapi beliau mengatakan saya terlalu penat. Maka beliau minta, sebenarnya kita yang minta beliau, karena beliau sekali-sekali datang ke sini. Kalau saya sudah beberapa kali datang ke sini, tapi beliau mohon supaya diberi istirahat pada malam hari ini, karena besok akan memberi materi dalam acara workshop kita. Kemudian juga kami yakin ramai yang hadir ini adalah yang lebih patut, karena lebih banyak ilmu dari kami yang ada di hadapan ini. Ada yang lebih tua, ada yang lebih banyak pengalaman, ada yang lebih banyak merasakan asam garam di dalam menyampaikan risalah Islam ini. Tetapi mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati insyaallah. Kita berangkat dari dua ayat yang terdapat dalam surah Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaika, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Kapan? Dahulu, sebelum penciptaan manusia. Inni khaliqum basharan, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia, hendak menciptakan kita ini, bangsa manusia. Ketika itu Allah berfirman kepada
kepada malaikat, min salsalin min hama'in masnun, yaitu dari tanah liat yang hitam yang telah diberi bentuk. Allah sendiri yang membentuk tubuh Nabi Adam yang berasal dari tanah liat yang hitam yang diambil dari bumi. Ayat ini menceritakan tentang kejadian Nabi Adam alaihissalam, tentang penciptaan Nabi Adam. Allah sendiri yang menciptakan tubuh Nabi Adam. Khalaqtuka biyadi, ku ciptakan kamu wahai Adam dengan tanganku sendiri. Tapi jangan difahami tangan Allah seperti tangan kita. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Namun Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan tubuh Nabi Adam, jasad Nabi Adam. Ini unsur pertama dari diri kita, diri manusia. Ayat berikutnya ini yang mau kita bahas lebih dalam. Fa idza sawaituhu, lalu apabila aku telah menyempurnakan penciptaan tubuhnya, aku di sini adalah Allah, nya itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Lalu apabila aku telah menyempurnakan penciptaan tubuhnya, tubuh Nabi Adam, itu unsur pertama. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruhku ke dalam jasadnya. Ini unsur yang kedua pada diri manusia, yaitu unsur roh. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kutiupkan ruhku ke dalam jasadnya, nya Nabi Adam. Faqa'u lahu sajidin, maka malaikat pun bersungkur sujud kepada Nabi Adam. Faqa'u lahu, fa di sini ataf, melanjutkan yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya? Yang sebelumnya menciptakan unsur badan, sudah selesai. Yang sebelumnya setelah unsur badan diciptakan, Allah tiupkan ruh ke dalam badan, sudah selesai. Berikutnya adalah lanjutannya adalah malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah, bangsa yang mulia, yang sudah ada semenjak manusia belum ada lagi. Belum ada lagi manusia, malaikat sudah ada. Tadi Allah berfirman kepada malaikat yang sudah ada ketika itu, setelah manusia diciptakan dengan sempurna, yaitu ketika roh telah dimasukkan ke dalam badan, malaikat bersungkur sujud. Maka ulama tafsir cepat segera memberikan ringkasan bahwasanya kemuliaan manusia, nilai manusia adalah ada pada ruh manusia. Mana buktinya? Buktinya ayat ini, dalilnya ayat ini, yaitu kapan malaikat bersungkur sujud kepada Nabi Adam, manusia pertama, setelah roh ditiupkan ke dalam jasad. Andaikan, suatu andaian, andaikan jasad Nabi Adam sudah diciptakan, kemudian Allah tidak meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam, malaikat bersungkur sujud? Tidak. Kalau jasad saja, kalau kita ini hidup sekarang ini ada jasad, ada ruh. Apabila ditiupkan ruh ke dalam jasad, kita hidup. Apabila dicabut kembali ruh dari badan, kita mati. Kalau kita mati, bermakna kita kembali, badan kita ini akan kembali ke tanah, karena kita memang diciptakan dari tanah. Ada nilai kita. Kalau kita hanya berupa tanah, tidak. Minha khalaqnakum, dari tanah kamu diciptakan.
Wa minha nu'idukum, dan ke tanah kamu akan dikembalikan. Sebentar lagi kita ini akan kembali ke tanah. Dicabut ruh kita dari badan kita, tak menunggu besok, manusia pun akan menghantarkan jasad kita ini ke tanah untuk kembali ke tanah, dimakan tanah, menjadi tanah kembali. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kamu akan dibangkitkan kembali. Jasad kita ini tak ada harga, tidak ada nilai. Dari tanah sekarang ada, dan nanti akan kembali ke tanah. Lalu nilai kita itu bukan pada badan kita. Nilai kita adalah pada ruh kita. Sebelum badan ada, ruh sudah ada. Tetapi karena ruh ini akan menjalani hidup di dunia, maka Allah ciptakanlah badan sebagai tumpangan saja, sebagai kendaraan. Maka sekarang ini kita menjalani hidup ini adalah dengan ruh kita. Kalau hanya dengan badan kita, hilanglah nilai kita sebagai manusia. Karena nilai kita bukan pada badan kita, nilai kita pada ruh kita. Dan apabila ruh dicabut dari badan, ruh akan melanjutkan perjalanan. Badan kita berakhir perjalanannya di dalam tanah. Nah, apabila nilai kita adalah pada ruh kita, maka yang mesti kita perhatikan adalah ruh kita itu. Ruh kita itu beriman kepada Allah. Maka mestilah kita menjaga ruh kita itu tetap beriman kepada Allah. Kalau boleh, perkuatkan terus keimanan kita kepada Allah. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ulama tafsir menjelaskan ayat ini menerangkan tentang ruh, sekalian ruh manusia. Allah bertanya kepada ruh kita di alam ruh sebelum alam dunia ini. Wahai sekalian ruh manusia, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu, Tuhanmu? Semua kita menjawab, qalu bala, ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Tapi malangnya, ketika sudah lahir ke dunia, ruh yang ingin beriman itu dihalang oleh hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu itu menghendaki kita untuk memperhatikan badan saja, menghalang kita untuk memunculkan ruh kita. Ruh kita ingin salat malam, ruh kita ingin salat malam, tapi datang hawa nafsu, tidur lagi, malam masih panjang. Karena ingin menyenangkan badan, tidur untuk badan. Silakan tidur, tetapi jangan habiskan masa semuanya untuk tidur. Memang malam telah Allah ciptakan untuk tidur, tapi jangan habiskan semua malam untuk tidur. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Allah seru orang yang berselimut. Kaitannya dengan malam, karena malam hari kalau kita tidur berselimut, apalagi di Siak ini, di tepi sungai Siak. Oh, selesa sekali tidur malam di sini. Allah seru, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangun malam illa qalila, kecuali sedikit, untuk tidak bangun malam. Maknanya
Bangun banyak, tidur sedikit. Tidur sedikit untuk badan, itu memang hak badan. Tapi jangan tidur banyak kemudian bangun sedikit. Kalau tak mampu bangun banyak, nisfahu, setengah. Kalau kita bagi siang dan malam itu 12 jam, 12 jam, malam 12 jam, maka setengah malam berapa? 6 jam. Jadi 6 jam tidur. 6 jam lagi bangun. Kalau bisa tidur 5 jam, 7 jam bangun. Kalau bisa tidur 4 jam saja. Kalau bisa 3 jam saja kalau bisa. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tidurnya hanya 2 jam saja. Selebihnya untuk beribadah, membaca, mendalami ilmu di dalam Islam yang tidak ada tepinya dan tidak ada dasarnya. Ilmu Islam itu tidak ada tepinya, tidak ada dasarnya. Berenanglah, tak akan ada tepinya, tak akan ada dasarnya. Itu ilmu dalam Islam. Kapan untuk menyelaminya? Malam hari. Tapi malam hari hanya untuk tidur, berpanah hanya untuk badan. Sedih sekali. Kalau hanya untuk badan, tidur untuk badan, makan untuk badan lagi, minum untuk badan lagi, berpakaian indah-indah untuk badan lagi, sehingga lama di hadapan cermin. Kemudian membangun rumah untuk badan lagi. Akhirnya untuk roh, berapa lama kita sediakan? Sementara nilai kita ada pada badan kita atau pada roh kita? Nilai kita ada pada roh kita. Wa minal lail, maka dari malam hari, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah, nafilatan laka, sebagai kesempurnaan bagimu dalam menjalani hidupmu. Dan nanti buahnya, hasilnya, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, pasti Tuhanmu akan membangkitkanmu di kedudukan yang mulia. Kapan dapat kedudukan mulia? Bangun malam. Mengapa dengan bangun malam kedudukan mulia? Karena kita telah memperhatikan nilai diri kita, yaitu pada ruh kita. Hanya orang yang memperhatikan ruh saja yang bisa bangun malam. Orang yang tak memperhatikan ruh, susah untuk bangun malam. Hanya orang yang akan memperhatikan ruh saja yang akan bisa bersusah payah seperti sekarang ini. Workshop, silaturahim. Dari sisi harta, apa yang kita dapat? Mungkin uang kita yang keluar, kita jadi penat, capek, berjalan jauh. Ada yang dari Indragiri Hilir, ada yang dari Rokan Hilir, ada yang dari Hulu pula, Rokan Hulu, ada dari Dumai. Oh, jauh perjalanan. Mengapa kita bisa sampai ke sini? Karena kita memperhatikan ruh kita, dan nilai kita adalah pada ruh kita. Inna akramakum indallahi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu wahai manusia adalah yang paling banyak harta? Tidak. Yang paling besar badan? Bodyguard yang paling tinggi nilainya, yang paling mulia. Bodyguard kan besar-besar badannya? Tidak. Yang paling tinggi kedudukan?
manusia yang paling mulia? Tidak. Yang paling banyak pengikut? Tidak. Inna akramakum indallah, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu, atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau disebut kata takwa, kaitannya dengan badan atau kaitannya dengan roh? Nabi pernah menunjuk di mana letak takwa. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Rasulullah menunjuk mana? Rasulullah menunjuk hati. Karena hati itu adalah pusat ruh. Seperti cahaya itu pusatnya di mana? Di lampunya. Setelah itu lampu itu bersinar, cahaya itu keluar ke seluruh ruangan. Begitu juga roh. Ruh itu dalam hati ini Allah letakkan. Kemudian dia memancar ke seluruh tubuh. Pelihara ini selamat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi rusak ini, rusak yang di tengah ini, hati ini, maka rusaklah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Silaturahim, workshop, dan bertemu kita di sini ini adalah bukan hanya untuk menyatukan badan. Badan ini tak mungkin bisa disatukan, karena kita ini dah sendiri-sendiri badan kita ini. Tetapi meskipun kita ini berpisah badan, tetapi bisa bersatu hati. Dan yang bisa menyatukan hati adalah iman. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. La imana liman la ukhuwata lahu, wa la ukhuwata liman la imana lah. Tidak ada iman, tidak ada persaudaraan. Persaudaraan baru bisa dibentuk dengan satu pengikat saja, yaitu iman. Dalam urusan dunia susah untuk bersatu. Apa sebab? Sebab pengikatnya bukan iman. Pengikatnya adalah kepentingan. Ada kepentingan bersama, tak ada kepentingan berpisah. Maka sampai ada yang mengatakan tak ada sahabat yang sejati, tak ada musuh yang sejati. Yang ada adalah kepentingan yang sejati. Hari ini berkawan, besok bisa jadi musuh. Hari ini musuh, besok bisa berkawan. Padahal di dalam Al-Quran Allah telah menyebutnya itu musuhmu, musuh Allah dan musuh Rasulmu. Tetapi karena dunia bisa berkawan, dunia tidak akan bisa menyatukan. Dan yang bisa menyatukan adalah iman. Dan iman itu letaknya di mana? Di hati. Sahabat Nabi semua menyatu. Ada yang berasal dari Afrika, ada yang berasal dari Parsi, Salman Al-Farisi, ada dari bangsa Arab, ada dari negeri-negeri yang lain, bukan dari satu negeri. Tetapi mereka semua, meskipun berbeda warna kulit, ala qalbi rajulin wahid, mereka berada di dalam satu hati, hati Rasulullah SAW yang beriman kepada Allah. Kalau ini berhasil, maka akan terselesaikanlah masalah. Sebutlah masalah apa yang banyak mendatangkan masalah pada hari ini. Ada yang mengatakan masalah sosial. Ada malam semalam saya diundang di salah satu pondok pesantren di Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Kata Pak Kuanya, Ustaz, dalam bulan ini saja saya mengkawinkan orang 3 orang, menikahkan orang 3 orang, yang ketiga-tiganya adalah remaja di bawah umur.
Ini masalah sosial. Dan itu tidak bisa dilakukan langsung, tapi melalui proses pengadilan dahulu, baru bisa. Apa sebab? Karena orang tua tidak memperhatikan ruh anak. Yang mereka perhatikan adalah badan anak. Badan anak besar tinggi, tetapi ruh anak kecil. Tak ada harga, tak ada nilai. Tapi bagaimana pula memunculkan ruh anak, sementara orang tua pula tak muncul pula ruhnya? Karena pastilah yang akan memunculkan ruh itu orang yang sudah punya ruh. Orang yang punya ruh berani, dia bisa membuat orang yang takut menjadi berani. Tapi kalau orang itu sendiri sudah penakut bisa memberanikan orang lain. Pergi berperang, itu ada musuh di hadapan, silahkan pergi. Tapi aku tak pergilah, karena dia sendiri penakut. Mungkin mustahil, faqidus syai' la yu'ti. Kita harapkan sekarang orang-orang yang memiliki kerohanian, memiliki nilai, yaitu berupa roh yang muncul dalam setiap hidupnya. Bagaimana caranya? Dari mana kita mulai? Inilah yang kita bincangkan dalam forum tokoh masyarakat di Pekanbaru. Nah, di antaranya adalah hasilnya adalah workshop ini. Jadi workshop ini tak ada kepentingan apa-apa ini. Tidak ada kepentingan politik, ekonomi, tidak ada. Maka kita sampaikan kepada Bapak Ahmad dan juga Bapak Samsuar, kami tidak mau berkepentingan dalam kepanitiaan workshop ini. Karena biasanya kalau panitia nanti ada proyek di situ. Oh, tidak. Kami tak ada kaitan dengan uang-uang. Maka setiap acara ini ada dua panitia. Ada panitia pelaksana, silakan laksanakan. Kami adalah panitia program yang tidak ada kaitan dengan uang. Untuk apa? Untuk memunculkan kerohanian yang sekarang ini sangat didambakan oleh masyarakat. Silakan lihat masalah ekonomi kita. Persaingan tidak sehat antara satu pengusaha dengan pengusaha lain, satu bisnismen dengan bisnismen yang lain. Ada saling mendengki, saling menjatuhkan, disebabkan karena kerohanian tak muncul. Bukan saling hormat menghormati, saling besar membesarkan, tidak. Nanti salah satu materi kita adalah fikih saling membesarkan. Jadi ada fikih saling membesarkan. Selama ini yang banyak, karena ruh tidak muncul, kita ini saling mengecilkan. Saling mengecilkan kawan. Apa dia itu? Dia baru itu baru. Saya ini sudah tua ini, saya senior, saya sudah lebih lama. Saya ini yang paling kaya, saya ini yang paling banyak pengalaman, saya ini saya disebut, orang lain tak pernah disebut. Ini namanya membesarkan diri, mengecilkan orang lain. Fikih di dalam membangunkan kerohanian untuk bersama-sama adalah saling membesarkan orang lain, bahkan mengecilkan diri sendiri. Itu hanya orang yang punya kerohanian saja yang mampu berbuat seperti itu. Orang yang rendah nilai kerohaniannya tak akan mungkin mampu membesarkan orang lain. Ini adalah masalah di tengah masyarakat. Bukan hanya di ekonomi saja, di bidang ekonomi tidak, di bidang politik juga begitu. Ya Pak Samsuar ya, di bidang politik. Tapi saya tak tahu siapa orangnya lah. Sudah tiba masanya untuk saling membesarkan demi agama. Itu dia kerohanian. Tetapi agama diletak ke belakang demi kuasa. Akhirnya agama dikorbankan. Akhirnya musuh Islam di luar sana bertepuk tangan. Akhirnya negeri kita terjual dan tergadai. Ada nampak di hadapan? Realitanya, kenyataannya, ada nampak di hadapan?
Orang yang terbuka matanya nampak. Bukan terbuka mata yang di kepala saja, terbuka mata hati. Dan banyak pulau-pulau kita di luar sana. Kami dapatkan informasi dari seorang ustaz kita dari Kepulauan Meranti. Banyak pulau-pulau kita itu didatangi oleh misionaris dari luar negeri, dari luar Indonesia. Sementara kita di sini nih diam-diam dan buat tak tahu saja mana kerohanian kita, karena kita tidur saja sepanjang malam. Sementara mereka pula bekerja siang dan malam. Siang hari pula kita gunakan untuk makan, minum. Lebih lama di kedai kopi untuk minum lagi. Dan yang dibincangkan di kedai kopi pula adalah keduniaan pula. Bangunan mana yang akan kita bangun sekarang? Jalan mana yang akan kita buka sekarang? Proyek apa lagi? Ini bukan menyebut sesiapa, tidak. Ini menerangkan ini dia dunia. Ini dia dunia yang membuat kita telah mengabaikan kerohanian kita. Siapa yang memikirkan kerohanian ini? Dan siapa yang kita harapkan untuk membangunkan kerohanian ini, sehingga pembangunan manusia itu seimbang. Bukan hanya badannya saja yang sehat, tetapi juga ruhnya sehat. Ini banyak yang badannya sehat, tapi ruhnya tak berani nyambung. Badan sehat, diajak berjalan kaki 20 km bisa, karena ada price door-nya. Tapi kalau diajak untuk bangun malam 8 rakaat, Allah, capek sekali. Karena tak ada prosedurnya. Tapi ada kerohanian. Sesiapa yang punya kerohanian, ada prosedurnya. Maqamam mahmuda, yaitu kedudukan yang mulia. Ini prosedur yang tinggi nilainya ini. Sebenarnya tak suka kita menyebut prosedur ini. Kita ini orang Melayu, tak usahlah nak pakai istilah bahasa Inggris itu. Kalau dapat kita hilang-hilangkanlah istilah bahasa Inggris itu. Karena kalau Indonesia, kita sudah menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa Indonesia. Dan Riau adalah pusat bahasa untuk Indonesia. Maka sepatutnya orang Riau jangan terikut latah dengan yang membawa-bawa bahasa Inggris. Kita cari bahasa kita sendiri. Muncul kerohanian. Ada nilai perjuangan. Ini macam-macam lah. Ada tugu countdown. Apa countdown? Macam mau makan itu nampak countdown. Gantilah apa umpamanya istilahnya yang lain. Kita bahasa Melayu bahasa kaya. Di Malaysia ada satu dewan, namanya Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan ini selalu memperhatikan mana-mana pejabat atau pemerintah yang tidak menggunakan bahasa Melayu akan dikritik, karena telah menghilangkan identitasnya sebagai bangsa. Di parlemen, kalau ada anggota parlemen yang mau menggunakan istilah, dia mesti minta maaf dahulu. Minta maaf, saya akan sebut dalam bahasa Inggris. Minta maaf dulu. Sekarang ini berbangga pula dengan istilah. Oh tidak, karena kita ada nilai. Nah, nilai kita, kalau Melayu itu identik dengan Islam, itu adalah nilai kita itu. Itu jangan digadaikan. Dan itulah kerohanian kita. Dan Allah inginkan kita meninggal dunia dalam kerohanian itu. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa wa antum, kecuali kamu dalam keadaan sehat badan. Tidak. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan kaya raya. Tidak. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslimun.
beragama Islam. Nilai Islam itu bukan pada badan, tapi nilai Islam itu adalah pada ruh seseorang. Maka malaikat pun bersungkur sujud. Di saat ruh masuk ke dalam tubuh Nabi Adam, malaikat bersungkur sujud. Jadi letak nilai manusia ada pada ruh manusia. Hebatnya lagi, kalau kita lihat tafsiran ayat ini, Allah berfirman, wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu kutiupkan ruhku ke dalam jasadnya. Allah menyebut ruh kita ini dengan ruhnya. Ruh kita ini Allah sebut dalam ayat ini dengan ruhnya, lalu kutiupkan ruhku ke dalam jasadnya. Kita tahu bahwasanya ruh kita ini bukanlah dari zat Allah Subhanahu wa taala, bukan. Karena Allah wahdaniyah. Allah bersifat esa, tunggal. Tak bisa dipecah-pecah. Ruh kita itu ciptaan Allah juga. Tetapi mengapa Allah menyebut ruhku? Untuk meninggikan kedudukan ruh kita itu. Sama dengan rumahku, antahira baitiya, supaya kamu mensucikan rumahku, untuk meninggikan rumah tersebut, yaitu Ka'bah. Rasulku, untuk meninggikan Rasul tersebut. Firmanku, untuk meninggikan firman tersebut. Bumiku, untuk meninggikan bumi tersebut. Ruhku yang ada dalam jasadmu itu, untuk meninggikan ruh tersebut. Allah meninggikan ruh kita, kita pula sambunglah. Allah meninggikan ruh kita, sementara kita pula merendahkannya, bahkan mengabaikannya. Betul-betullah kita ini orang yang sambung tak berani nyambung. Betul-betullah kita ini orang yang tak tahu diri. Tak tahu diri kita ini adalah yang berharga. Untuk bumi ini Allah ciptakan kita, dengan kita bumi ini makmur. Tapi karena kita ini telah merendahkan diri kita, bumi hilang kemakmurannya, hilang keberkatannya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tengok redaksi ayat ini sama. Dalam ayat yang kita bahas tadi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan. Di sini khaliqum basharan. Ini menerangkan tentang penciptaan zat kita, proses penciptaan diri kita. Di sini pula redaksinya hampir sama. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, disebut kata fil ardi. Khalifah, disebut kata khalifah. Di sini disebut kata basharan, di sini disebut kata khalifah. Awalnya sama. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan manusia. Di sini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah, yang dimaksudkan manusia juga, di bumi. Di sini menerangkan tentang peran manusia sebagai khalifah, sehingga bumi termakmurkan. Maka digunakanlah kata fil ardi. Di sini tak disebut kata fil ardi, di sini disebut kata fil ardi, karena makmurnya bumi dengan manusia. Tetapi di saat manusia sudah hilang nilainya sebagai manusia, karena ruhnya telah diabaikan, yang diperhatikan hanya jasad saja. Makan, minum, tidur. Akhirnya hilanglah nilai kemanusiaan manusia sebagai manusia. Maka bukannya bumi menjadi makmur, tapi bumi menjadi rusak, binasa. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan. Semestinya tangan manusia itu yang memakmurkan bumi, tetapi tangan manusia itu yang merusak bumi.
Mungkinkah bumi ini akan kita perbaiki? Mungkin. Tapi dengan syarat apabila kita membangunkan kerohanian. Bagaimana cara membangunkan kerohanian? Tak ada jalan lain kecuali melalui keimanan. Keimanan mana yang betul, yang benar? Tidak ada jalan lain untuk mengetahui keimanan yang betul dan benar kecuali melalui keilmuan. Dari mana kita akan mendapatkan ilmu yang benar? Tidak ada jalan lain kecuali Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.